Shalom. Iya, ketemu lagi. Makasih Pak Henok yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Henok ada di Bali ya. Shalom anak-anak muda yang luar biasa, generasi luar biasa. Kalau ingin merubah dunia, rubahlah anak mudanya. Anak muda berubah, keluargamu nanti pasti akan berubah. Pekerjaanmu berubah, dunia ini akan berubah. Dan kalau ingin merubah anak muda, jangan rubah tingkah lakunya. Rugi. Anak muda di depan selalu baik. Shalom, shalom, haleluya. Di belakang ngepelin. Jadi kalau ngeliat anak muda jangan bangga dengan tingkah lakunya. Ya. Tapi kalau ingin merubah anak muda, rubahlah pola pikirnya. Pola pikirmu berubah, hidupmu berubah. Jadi jangan pernah bangga dengan anak muda dengan tingkah lakunya ya. Kadang-kala di depan baik, di belakang belum tentu. Di depan mama papa, di belakang. Tapi kalau pola pikirmu berubah, hidupmu pasti berubah. Makanya perubahan pola pikir itu penting. Perubahan pola pikir dimulai dengan apa? Mari kita memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah memahami, kita meyakini dan kita melakukan. Pikiranmu pasti berubah. Dan kita harus beda dengan orang dunia. Oleh karena itu saya diberikan tema untuk renungan kebenaran firman Tuhan adalah tertanam di gereja lokal. Ini sangat penting. Di zaman globalisasi sudah orang mulai meragukan gereja. Orang sudah mulai apatis dengan gereja. Orang sudah memandang semua gereja sama. Dan apalagi kalau di dunia barat, anak-anak mudanya yang saya banyak temui hampir seluruhnya pasti ngomong udah apatis dengan gereja. Terutama di kota-kota besar ya. Di Amerika, Melbourne City, kota-kota besarnya itu, ya di Singapura yang anak-anak mudanya sudah apatis dengan gereja. Kenapa? Dan saya selalu tanyakan, ya di gereja juga sama dengan yang di dunia. Sama pemimpinnya juga. Ribut, uang, seks sama. Pecah sama. Apa bedanya? Hah? Gereja juga kawin cerai pemimpin. Lihat dunia. Sekarang anak muda apatis, apa bedanya? Akhirnya cuma apa? Yang penting saya ke gereja hari Minggu, ya sudah. Terserah, yang penting saya beribadah. Jadi sekarang gereja identik dengan ibadah. Jadi kalau ibadah Minggu kayaknya sudah Kristen. Kalau ibadah hari Minggu kayaknya sudah rohani. Keliru luar biasa. Sehingga saya percaya mayoritas anak-anak muda mindset kalau ngomong gereja, mindsetnya gedung. Mindsetnya ibadah. Dan itu bahaya sekali luar biasa. Kalau anak muda mindsetnya gereja gedung, gereja ibadah. Itu sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ayo, kalau saudara dengar kata gereja, image-mu apa? Kalau di Indonesia ya masih senang ibadah ya, tapi sekarang mindsetnya gereja apa? Gedung ibadah. Tapi kalau anak-anak muda di dunia barat, enggak udah. Percuma di gereja sama saja kok rebutan uang. Seks, posisi, terus di dunia pun sama enggak organisasi? Pemimpinnya jatuhnya sama dengan orang-orang yang populer-populer, politik maupun musik sama saja. Dia bilang apa? Mari kita mulai memahami dulu. Makanya sore hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dikasih tema oleh Bapak Gembala, tertanam di gereja lokal. Kita harus memahami yang namanya gereja apa. Nah firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 18, mari kita baca bersama-sama, ayat ini sudah ada. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Tuhan sendiri didasarkan pengakuan Petrus, Yesus Kristus adalah anak Allah. Tuhan berkata di dasar pengakuanmu itulah aku akan mendirikan jemaatku. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Pegang ini. Tuhan Yesuslah yang mendirikan gereja. Dan dikatakan Allah maut tidak bisa menguasainya. Makanya pertama maaf ya, kalau mindsetmu gereja adalah ibadah.
Gereja adalah gedung. Buktinya COVID, gara-gara COVID nggak beribadah tuh. Berarti firman Tuhan gimana? Baru sakit penyakit saja nggak ibadah, berarti apa? Karena Alkitab ngomong apa? Allah mau tidak apa? Tidak bisa menguasai. Tapi kenyataan COVID ada ibadah semuanya. Setengah tahun. Timbullah gereja internet, tambah bahaya lagi. Timbullah gereja metaverse, wah itu tambah orang-orang yang berhayal. Ilusi. Itu dunia semua itu. Karena gereja didirikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kalau Tuhan mendirikan, dia punya mindset, dia mulai mempunyai pemahaman apa itu gereja. Di dalam Alkitab, jemaat gereja lokal ada 5 gambaran. Jemaat digambarkan sebagai tubuh Kristus yang sore ini saya ingin khotbahkan. Kedua, gambaran gereja seperti bangunan yang rapi tersusun. Ketiga, gereja disebut bait Allah. Keempat, gereja disebut mempelai wanita menantikan itu. Kelima, gereja adalah keluarga Allah. Masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda tapi satu kesatuan. Itu yang disebut gereja. Tubuh Kristus, bangunan yang buat tuh penjurunya Yesus. Mempelai Kristus, bait Allah, dan keluarga. Saya ingin membahas sore hari ini hanya satu, tubuh Kristus. Gereja bukan gedung, gereja bukan ibadah. Oleh karena itu, sore hari ini saya ingin khotbahkan dengan mindset gereja adalah tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus. Kita lihat di sini, 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Orang-orang percaya ada di Korintus. Orang-orang percaya yang ada di Korintus. Paulus ngomong, kamu semua orang percaya yang ada di Korintus adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Menunjuk pada apa? Kumpulan orang percaya gereja lokal adalah tubuh Kristus. Jemaat Korintus adalah tubuh Kristus. Kumpulan orang percaya adalah tubuh Kristus yang disebut dengan gereja lokal. Jemaat di Korintus. Kalau sekarang lebih hebat. Semarang banyak jemaat, itu namanya jemaat lokal. Dan kamu masing-masing menunjuk kepada apa? Pribadi, person. Kamu semua adalah apa? Anggotanya. Jadi kalau ngomong kamu semua berarti kita yang hadir di sini kumpulan ini jemaat, setuju? Dan kamu masing-masing adalah apanya? Anggotanya. Gereja bukan gedung. Gereja bukan gedung, ini tempat kita beribadah. Amin. Ini tempat kita beribadah. Jadi kumpulan orang percaya. Kita bersyukur di Indonesia kita boleh memiliki gedung. Kita boleh diizinkan untuk beribadah dalam gedung, puji Tuhan. Makanya di gedung ini bisa nggak stop? Bisa ibadah, tapi kumpulan orang percaya nggak bisa di stop. Dan Alkitab jelas katakan selanjutnya adalah apa? Ialah kepala tubuh. Yesus itu kepala tubuh. Yaitu jemaat, berarti tubuh itu jemaat. Kata ya itu menunjuk kepada tubuh. Yesus kepala tubuh, yaitu jemaat. Tubuh itu jemaat. Yang tadi Matius 15 ayat 18 Tuhan dirikan jemaat, gereja lokal. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus, Yesus adalah kepala. Kata kepala itu bukan pada anggota, tubuh, pemimpin, kepala. Berarti gereja pemimpinnya siapa? Gereja, kepalanya siapa? Yesus. Gembala, hamba Tuhan, pengurus gereja, pelayan yang mimbar, semuanya. Jemaat adalah apanya? Anggotanya. Jadi kalau memiliki mindset gembala adalah pemimpin gereja,
Wah, keliru banget itu. Pemimpin gereja siapa? Yesus, gembala anggota enggak. Fungsinya yang berbeda, amin. Makanya hargai fungsi sebagai gembala, sebagai majelis. Ayo, pemimpinnya Yesus, kepalanya Yesus. Hati-hati sekarang banyak orang memandang, wah yang menjadi pemimpin gereja gembala. Ada juga yang menganggap founder gereja. Gara-gara dia yang menyumbang, bikin gedung gereja, akhirnya menjadi founder, ownernya. Waduh. Kita harus menyadari ini. Berarti semua anggota ada di sini. Pemimpinnya siapa? Yesus, amin. Gembala itu sama enggak dengan kita semua? Sama. Cuman apanya berbeda? Fungsi. Tugasnya beda, amin. Tapi di hadapan Tuhan sama enggak? Ada anggota tubuhmu yang tidak penting? Tidak ada. Hati-hati. Ada sekarang udah banyak itu saya selalu dengar, waduh bahaya sekali. Pemimpin gereja sehat, jemaatnya sehat. Kalau pemimpin gereja sakit, jemaatnya apa? Sakit. Waduh, apa Yesus sakit apa? Karena apakah konsep mereka yang namanya pemimpin gereja itu gembala? Gembala, keliru enggak kalau pemimpin gereja itu gembala? Keliru enggak? Ayo pemimpin gereja siapa? Setuju? Pak Henok bukan pemimpin. Dia fungsi sebagai gembala, amin. Pemimpinnya siapa? Yesus. Ini harus sadar. Kecuali organisasi. Kalau organisasi ada pemimpinnya enggak? Gereja bukan organisasi, gereja organisme. Makanya ada pandangan bangunan berbicara apa nanti kita lihat kalau bahas selanjutnya. Kita ini bukan hanya organisasi, organisme gereja. Tubuh ini organisme. Kita harus menyadari oleh karena itu. Kalau Yesus menjadi pemimpin, gereja lokal adalah tubuh Kristus. Dan saya dan saudara ini semua adalah anggotanya di hadapan Tuhan sama. Nah, sekarang saya mau tanya. Tubuh yang membuat anggota tubuh sehat atau anggota tubuh yang membuat tubuh sehat? Ini bukan kelas ya, jadi tidak bisa jawab ya. Saya tidak nantikan jawaban. Saya biasa ngajar sih. Tubuh yang membuat anggota sehat atau anggota tubuh yang membuat tubuh sehat? Ayo, tidak usah dijawab. Kalau kelingkingmu nih, apanya? Kuku kelingking, sakit, kejepit, yang sakit siapa? Apa cuman kelingking saja sakit? Apa cuman kuku toh? Berarti apanya? Berarti yang membuat tubuh sakit siapa? Anggota. Pegang itu. Pegang itu. Jadi kalau tubuh sakit, pasti salah satu anggotanya sakit. Betul? Tapi kalau seluruh anggotanya sehat, tubuhnya pasti apa? Nah, yang membuat gereja sakit siapa? Gembala? Yang membuat gereja sakit siapa? Majelis? Anggotanya, amin. Amin. Tapi sekarang enggak ada buku itu. Gereja kalau pemimpinnya sehat, jemaatnya pasti apa? Jadi kalau pemimpinnya sakit, jemaatnya apa? Waduh, apa Yesus sakit? Kenapa? Mereka selalu berpikir mayoritas, saya lihat konsepnya apa? Pemimpin gereja siapa? Gembala. Gembala bukan pemimpin gereja. Dan Pak Henok setuju ini. Kita berbeda fungsinya, tanggung jawabnya beda. Dengan pemahaman ini, nah bagaimana gereja sehat? Saudara mau gereja sehat? Saudara yang harus sehat, amin. Bagaimana gereja sehat? Anggota tubuh sehat, tubuhnya pasti apa? Ya. Makanya anggota harus apa? Memiliki hubungan yang erat dengan kepala, Yesus. Anggota tubuh meyakini Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang menempatkan.
Dan ketiga, harus berfungsi. Kalau kita sehat, gereja ini sehat nggak? Jemaat. Kalau saya sakit, semua sakit. Bagaimana saya sehat di dalam gereja? Saya yang membuat tubuh Kristus sehat. Masing-masing harus memiliki hubungan dengan siapa? Yesus. Karena Yesus apa? Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Masing-masing semua harus berfokus pada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Makanya tolong anak-anak muda, mereka pakai nama gereja, tapi kalau Yesus bukan menjadi pemimpinnya, hati-hati. Setuju? Nama Tuhan kita siapa? Yesus. Bisa enggak namamu yang dari orang tua tuh diganti? Gara-gara ke Jawa, Joni jadi Joko. Siapa yang mau diganti sini? Ada yang mau ganti nama? Gara-gara tinggal di Jawa? Atau pas mungkin tinggal di Amerika? Joko jadi James. Mau? Kok Yesus diganti? Nama Yesus itu dari siapa? Dari Tuhan, malaikat. Kalau gereja tidak mengakui Yesus berarti pemimpinnya siapa? Hah? Jangan pakai logika. Gereja tidak usah diterima oleh masyarakat. Kita benar saja nggak diterima, apalagi salah. Persoalan kita bukan diterima apa tidak. Gereja harus menjadi berkat. Amin. Bukan gereja diterima. Kita benar saja disalahkan, apalagi kalau salah. Tugas gereja bukan diterima oleh dunia, enggak. Dunia tidak akan pernah menerima gereja. Dunia tidak akan pernah menerima jemaat. Dunia membenci. Tapi tugas gereja adalah menjadi berkat bagi gereja. Bukan untuk diterima oleh gereja. Diterima oleh dunia. Makanya pemimpin Yesus, kalau gereja tidak memakai nama Yesus, berarti gereja apa? Gak boleh kompromi. Semua harus berfokus pada Yesus. Semua harus memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Hubunganmu erat dengan Yesus melalui apa? Merenungkan. Ya, saudara membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Levelmu sampai di mana? Hanya membaca Alkitab saja? Kalau hanya membaca Alkitab, hanya sampai pada logos, otak, pengetahuan. Kalau saudara hanya membaca Alkitab saja, 1 hari 3 pasal, orang sudah bangga, sudah selesai 1 kitab. Bagus, tidak salah. Tapi baru hanya sampai pengetahuan. Tapi kalau kamu baca firman Tuhan, ada 1 ayat yang berkenan. Kamu merenungkan sambil jalan renungkan firman Tuhan, itu masuk sampai ke batinmu. Orang psikologi pasti akan tahu, dokter juga tahu. Yang mempengaruhi dunia itu pikiran. Dan pikiran manusia ada 2, pikiran sadar, pikiran di bawah sadar. Dan sebenarnya yang menguasai manusia pikiran di mana? Alam bawah sadar, betul tidak? Nah, waktu saudara merenungkan firman Tuhan ini bukan hanya masuk dalam pikiran, tapi firman Tuhan masuk di dalam alam sadar saudara. Makanya betapa dahsyatnya kalau sekolah minggu yang zaman dulu kan selalu disuruh hafal Alkitab kan, hafal Alkitab, betul tidak? Itu tanpa disadari masuk kemana? Alam bawah sadar kita, apalagi kalau kita renungkan. Manakala firman kita baca, renungkan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, firman itu sudah menjadi kehidupan kita. Ini yang namanya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau sampai level saudara melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan sudah hidup di dalammu. Kristus sudah hidup di dalammu. Kalau saudara hanya membaca, merenungkan, itu bagus, baik. Tapi bedanya apa? Firman itu belum menjadi kehidupanmu. Kamu nanti ada badai, ada topan, bingung, gelisah, hilang, jatuh lagi. Tapi kalau firman itu sudah menjadi suatu kehidupan, saudara mengalami kuasa firman. Saudara mengalami Yesus luar biasa. Badai, topan, alam maut tidak akan menggoyahkan. Ayo, melakukan perintah Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan? Kalau saudara melakukan perintah, saudara sedang posisi sebagai pegawai dengan bos.
Tapi kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara sedang memposisikan diri sebagai seorang sahabat. Betul? Mana yang dipuji? Melakukan perintah orang tua atau melakukan keinginan orang tua? Hah? Marilah hubungan erat kita sampai kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang Tuhan perintahkan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma ibadah mereka. Matius 15 ayat 7, 8, 9. Kita melakukan perintah, tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, percuma enggak? Saya khotbah melakukan perintah. Pemain musik, leader singer melakukan perintah. Kita semua ibadah melakukan perintah. Tapi kalau mau next level, saudara lakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya khotbah, puji Tuhan dikasih tema, jadi aman. Yang bertanggung jawab Pak Gembala. Tapi kalau saya khotbah tidak dikasih tema, saya harus tahu enggak apa yang Tuhan kehendaki untuk saya khotbahkan. Kalau khotbah saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya khotbah jadi berkat, suara saya dengar. Tapi diakui enggak sama Tuhan? Diakui enggak? Percuma enggak? Munafik enggak? Puji-pujian tadi nyanyikan lagu ini. Kalau lagu-lagunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan apa yang Tuhan inginkan, percuma enggak puji-pujiannya di hadapan Tuhan? Karena Tuhan bukan lihat apa yang kamu lakukan, mengapa kita melakukan. Makanya hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar baca Alkitab, tapi merenungkan, akhirnya sampai saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka tolong anak-anak muda, Yesus sudah memerdekakan kita. Tapi gunakanlah kemerdekaan itu untuk memuliakan Tuhan. Di Kristen, di murid Yesus tidak ada dikotomi dosa atau tidak, boleh atau tidak. Kita orang yang dimerdekakan, kita orang yang sudah bebas. Tapi bagi murid-murid Yesus bukan persoalan dosa atau tidak, boleh atau tidak. Tapi apakah ini kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Merokok boleh apa tidak? Ya terserah. Tapi kalau kamu dewasa, kamu tahu merokok itu melakukan kehendak Tuhan enggak? Memuliakan Tuhan. Itu jangan bilang enggak boleh. Hidup saya untuk apa? Memuliakan siapa? Melakukan kehendak tuh. Itu dewasa. Jangan menjadi sok hakim-hakim. Enggak boleh ini dosa-dosa. Tuhan sudah memerdekakan kita kok. Amin. Saudara masih bisa mukul orang? Bisa. Tapi saya tahu ini bukan kehendak Tuhan. Ngapain mukul? Karena yang kita lakukan apa? Kehendak tuh. Kehendak Tuhan. Saudara masuk dalam level sih. Hubungan yang erat dengan Tuhan dengan apa? Doa. Berdoa sambil jalan hubungan. Ngomong sama Bapa. Kecuali doa khusus, lipat tangan, tutup mata, masuk kamar. Tapi sambil jalan bisa enggak berdoa? Sambil nyetir tapi jangan tutup mata. Ngomong, doa itu apa? Bicara. Amin. Akrab, karena ada hubungan akrab ngomong. Bapak aku capek, Tuhan Yesus aku pusing, Tuhan Yesus aku kesel. Itu doa yang menyenangkan. Saya dulu membuat Tuhan ikut coyonggi doa sehari 4 jam. Waduh, seminar tahun 80 saya juga tulis guntar sehari doa 4 jam. Weh, mau jadi hamba Tuhan yang luar biasa, pendoa, amin. Semangat saya. Habis seminar pulang saya mulai cari waktu doa. Sudah doa kanan, kiri, depan, belakang semuanya. Sudah kemeng kaki, udah bingung mau ngomong apa lagi ngeliat gini. 15 menit, waduh. Baru 15 menit udah bingung mau doa apa lagi. Apanya enak doa 4 jam ya. Saya pusing, aduh kok 15 menit sudah kayaknya lama waktunya gitu. Akhirnya ambil gitar sambil nyembah, nyanyi. Wah tetap saja bingung, ya setengah jam. Mau 4 jam mau gimana doa. Akhirnya apa? 1 bulan, males lagi. Apanya yang menyenangkan sih doa? Ya kecuali doa makan, amin. Pagi, siang, sore Tuhan terima kasih berkati. Itu tidak bosan itu. Saya itu, Bapak Ibu Saudara pasti semangat doanya, amin. Tapi saya stres. Saya pikir apanya yang enak doa ini katanya 3 jam enak. Aduh pusing. Tapi apa? Setelah saya tahu, oh doa itu hubungan. Sambil jalan bisa enggak berdoa? Lama-lama kalau dihitung pagi sampai malam doanya panjang enggak? Enak enggak? Sambil baring-baring pun sebelum tidur bisa berdoa enggak? Sambil nunggu Grab bisa enggak berdoa?
Di dalam Grab bisa enggak berdoa? Nyetir mobil bisa enggak kita berdoa? Kan berdoa, hubungan mata tetap melihat mobil depan. Jangan berdoa, tutup mata, tabrakan. Bukan itu, doa itu hubungan, akrab. Wah, kalau saudara memiliki hubungan begini, terus hubungan dengan Tuhan. Mau ujian Tuhan, saya takut, saya khawatir. Yesus tolong. Sebelum pergi kuliah, Tuhan Yesus tolong jaga, lindungi saya. Doa terus. Doa tidak henti-hentinya, jangan jemu-jemu. Setiap engkau waktu kosong, langsung hubungan. Bapa di surga panggil Tuhan Yesus tolong. Engkau lapar, engkau pusing, engkau bingung, engkau gelisah, engkau takut. Ngomong sama Bapa. Itu doa menyenangkan. Kalau dihitung kalkulasi pagi sampai malam begitu berapa lama doanya? Memang ada doa khusus seperti sini hari Rabu, betul Pak ya? Doa itu ada doa khusus untuk doa untuk papa, mama, betul tidak? Itu ada doa khusus untuk syafaat, tapi doa pribadi. Kapan saja boleh enggak doa pribadi? Di mana saja bisa enggak doa pribadi? Sambil mandi pun bisa enggak berdoa pribadi? Oh, menyenangkan. Doa itu menyenangkan, doa pribadi. Coba bilang membosankan. Wah, sambil nunggu bus, sambil nunggu apa? Doa sambil jalan kaki. Bisa enggak berdoa? Oh, menyenangkan. Panas malam, dingin, hujan sambil berdoa. Oh, menyenangkan doa. Coba bilang tidak. Doa pribadi. Bayangin kalau semua anggota selalu komunikasi dengan Yesus. Sehat enggak? Ayo, kalau ada anak sini, satu hari tidak komunikasi dengan mamanya pusing enggak? Satu minggu tidak komunikasi dengan mamanya berarti apa itu? Rindu enggak? Apalagi 1 bulan enggak komunikasi dengan papa mamanya, haleluya gitu. Kira-kira gimana? Orang tua pusing enggak? Ayo. Kayak sini siapa yang tidak komunikasi dengan papa mamanya? Ya kalau baru kuliah, wah tiap hari papa, mama. Lama-lama komunikasinya akhir bulan cuman. Mama jangan lupa ya. Aduh. Pas ditelepon papa mama, aduh mama lagi sibuk. Aduh orang tua pasti gimana? Nanti jadi orang tua baru tahu saudara. Apa yang diinginkan orang tua? Itu yang membanggakan orang tua. Bapak lagi nunggu kapan nih ngomongin kalau lagi gak ada masalah. Tuhan, tolong. Aduh. Mari, kalau mau sehat, anggota sehat. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Doa. Saya tidak tahu saudara masih level yang mana. Yang kedua, saudara yakin. Kalau gereja ini sehat, jemaat sehat. Kalau engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, yang kedua apa? Siapa yang menempatkan? Kita lihat sini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saya mau tanya, alis ada di sini posisinya nih. Mata ada di sini, bulu mata sini, hidung di sini, mulut gini. Maunya siapa nih? Maunya mata? Kuping nempel di sini maunya siapa? Tuhan. Ayo, kalian harus sadar. Kalau kalian ada di dalam tubuh Kristus, ingat ini Tuhan yang menempatkan. Amin. Tuhan yang menempatkan. Saya sampai 18 cover anak-anak muda. Kalau anak-anak muda saya sudah selesai, saya berkata cari gereja yang dimana Tuhan yang menempatkan. Jangan lihat gereja gedenya besar, enggak. Tapi gereja di mana Tuhan menempatkan. Amin. Tahu saudara, bisa tuker-tukeran hidung. Pak Agus, wah kayaknya hidung Pak Agus bagus. Tukernya Pak Agus sama. Enggak bisa. Hidung Guntar cocok hanya dengan siapa? Amin. Matamu cocok gak dengan tubuhmu? Lihat Tuhan itu dahsyat. 6 miliar penduduk dunia lebih ini sekarang. Tidak ada satupun tubuhnya yang identik. Tidak usah jauh-jauh. Kalau saudara perhatikan, ini saja nih, alis saja tidak pernah identik. Sama. Bayangin lu Tuhan kayak apa itu. Makanya bangga gak dengan tubuhmu? Siapa yang tidak bangga dengan tubuh kita?
Ya kecuali mayoritas orang Korea, operasi plastik semua itu. Karena Anda bangga dengan tubuhnya. Saudara bangga gak dengan tubuh kita? Semancung-mancungnya ke dalam hidungku, itu cocok dengan wajahku. Amin. Amin. Gak usah ngiri dengan tubuh orang lain. Banyak kan sekarang kita ngiri, bandingkan gereja satu dengan gereja yang lain. Kalau saudara membandingkan gereja satu dengan gereja lain, berarti saudara sedang membandingkan apa? Bayangin kalau saya membandingkan tubuh saya dengan Ike. Ike ya, Ike Paglori ini. Ike, bayangin saya bandingkan tubuh saya dengan Ike, hidung saya dengan Ike. Stres enggak? Ike ya Ike, Guntar ya Guntar. Agus ya Agus, ngapain bandingkan? Saya bangga dengan tubuh saya, amin. Saya bangga dengan rambut saya. Kenapa kita tidak bangga dengan gereja kita? Apalagi menjelek-jelekan gereja. Kalau ingin menjelek-jelekan gereja berarti menjelekkan pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Dan sedang menjelek-jelekan tubuhnya. Siapa sini yang mau menjelekkan tubuh? Tubuhku jelek ya, mukaku jelek, ada gitu? Hah? Kecuali orang apa? Tapi lihat sekarang, banyak gak yang jelek-jelekin gereja? Nyala-nyalain gereja. Hati-hati. Makanya kalian harus enggak nempel. Ada lagi nih. Keliling-keliling tapi enggak punya gereja, enggak punya tubuh. Kira-kira apa? Pendeta, pengkhotbah, penginjil keliling tapi enggak punya tubuh. Kira-kira apa? Seandainya kuping ini ada kuping, tapi kuping enggak punya tubuh. Kira-kira kuping apa itu? Hah? Ngakunya mulut, pengkhotbah, penginjil tapi enggak punya tubuh. Mulut apa itu? Aneh enggak? Harus nggak tertanam? Kalian kuliah di Semarang. Kalian harus punya tubuh Kristus di Semarang. Di mana tubuh Kristusmu di Semarang ini? Jangan hanya sekedar datang, ibadah, datang, duduk, denger, duit, persembahan, dada. Waduh, akhirnya saudara stres. Saudara 4 tahun di sini, 3 tahun di sini. Saudara berdoa, Tuhan, di mana engkau tempatkan saya, tubuh Kristus di Semarang. Setelah saudara lulus dari Semarang, kuliah, kecuali kalau kembali ke daerah asli ya, betul tidak? Tapi kalau tidak kembali, tanya Tuhan, jangan pilih gereja yang menurut kamu senang, gereja yang hebat, enggak. Berdoa Tuhan, gereja mana yang kau kendaki untuk saya tertanam, amin. Dan harus yakin ini dari Tuhan. Sejelek-jeleknya gereja ini dari Tuhan. Kalau saudara mau pindah, minta Tuhan yang suruh. Oleh karena itu, Tuhan yang menempatkan anggota dalam tubuh. Harus nggak tertanam? Harus nggak nempel? Kalau ada anggota tidak nempel di tubuh berarti apa ini? Hah? Giginya keluar, palsu itu kan. Cuman apa? Cuman palsu yang tidak pernah nempel, amin. Kalau kuping palsu bisa copot nggak? Gigi palsu bisa copot nggak? Jadi yang nempel bisa lepas cuman siapa? Palsu. Bisa pindah-pindah gereja? Hah? Ayo kupingnya pindah-pindah. Maaf kalau orang yang pindah-pindah gereja pasti dia ngomong gereja ini enggak cocok, ini enggak cocok. Memang enggak cocok. Kamu hanya cocok di sini, cuman kamu enggak pernah puas. Anak-anak saya suruh, enggak boleh pindah-pindah gereja. Kecuali saudara yakin Tuhan yang suruh pindah. Amin. Kecuali memang kalian, oh ini bukan tubuh saya. Sudah, cari gereja yang dimana Tuhan yang menempatkan. Kalau Tuhan menempatkan tidak salah. Kalian juga begitu. Apa di gereja ini kalian Tuhan yang tempatkan? Amin. Amin. Harus tanya Tuhan. Bukan gereja yang menyenangkan. Oh gereja yang membuat saya hehehe. Gereja yang macam-macam gereja sekarang. Sehingga banyak gereja bikin entertain. Saudara lihat tubuh Kristus. Saudara anggota, saudara masing-masing anggota ini. Tapi kalau anggota tidak punya tubuh berarti apa? Saudara cuma 3 tahun di sini, 4 tahun. Harus tetap tertanam. Nanti setelah selesai, kemana saja tanya Tuhan, Tuhan gereja mana, di mana saya bisa tertanam. Amin. Ini prinsip Tuhan. Yang ketiga, harus berfungsi enggak? Roma 12, ayat 4 dan 5. Mari kita buka firman Tuhan kita, mari kita baca sama-sama. Roma
pasal 12. Ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat 5. Sudah dapat ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ada enggak tugasnya sama nih? Tubuh kita anggota? Ada enggak tugasnya? Berbeda enggak? Harus enggak berfungsi nih? Kalau ada satu anggota tubuhmu tidak berfungsi di dalam tubuh berarti apa? Stroke. Setuju? Kalau saudara memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai kepala gereja, pemimpin gereja, saudara sudah tertanam. Ketiga, saudara harus berfungsi. Kalau saudara menjadi anggota tidak berfungsi berarti apa? Stroke. Sakit. Mari berfungsi. Jangan hanya penuhi kursi. Jangan hanya penuhi gedung gereja. Tapi saudara tanya, Tuhan saya harus berfungsi. Ini kalau seluruh anggota berfungsi sehat gak? Kalau seluruh anggota berfungsi, gerejanya sehat gak? Wah, kalau ini memang Tuhan tempatkan semua di sini. Dan masing-masing berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Dahsyat gak? Kan tidak semua berfungsi sebagai gembala. Tidak semua berfungsi bertugas sebagai pengkhotbah, betul? Tidak semua bertugas sebagai apa? Main musik. Mari tanya. Kadang-kala Tuhan juga bisa pakai fungsi melalui apa? Talenta, kemampuanmu. Betul? Saudara cuma bisanya berdoa, masuk dalam tim doa. Saudara bisanya visitasi, masuk dalam visitasi. Saudara bisa masuk dalam apa? Oh, saya bisa guru sekolah minggu. Mulai dari mana? Jangan sekali-sekali menilai pekerjaan Tuhan dari kemampuan. Enggak boleh. Tuhan tidak pernah menilai kemampuan. Tapi Tuhan menilai dari mana? Belas kasihan. Passionmu. Amin. Jangan lihat kemampuan ya. Orang yang mampu main musik belum tentu passionnya memuji Tuhan. Amin. Kemampuan bisa nggak dilatih? Bisa nggak dilengkapi? Tapi passionmu di mana? Hatimu di mana? Saudara ngelihat, oh saya kok senang dengan anak-anak ya. Setiap ketemu anak-anak, itu passionmu kenapa tidak ngajar sekolah minggu? Jangan lihat kemampuan. Kalau engkau melihat kemampuan, engkau sombong. Karena kalau kita bisa, itu karena pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan karena kita mampu. Dicari orang-orang yang ahli musik untuk melayani musik. Wah, itu dunia itu. Pelayanan dimulai dengan apa? Passionmu, amin. Pasti dilengkapi. Kalau orang punya passion dilengkapi apa saja pasti cepat. Tapi kalau orang yang mau nggak punya passion dilengkapi apa saja susah. Apalagi kalau kita punya passion dan Roh Kudus bekerja, ada kemampuan. Jadi jangan lihat fungsi dari kemampuan. Wah, saya enggak mampu ngomong. Musa saja enggak bisa ngomong, ngomongnya begitu. Tahu kalau Musa ngomongnya gagap. Agus, nah itu Musa. Makanya dia berkata sama Tuhan, saya enggak bisa ngomong, enggak lancar ngomong. Ini Tuhan pakai Harun. Dipakai Tuhan tuh kan jangan lihat kemampuan. Kalau kemampuan sombong. Tuhan memakai yang dari tidak bisa menjadi bisa. Masalahnya mau atau tidak. Kenapa saudara mau? Karena passion. Amin. Saya mau berfungsi. Dari passion itu akhirnya Tuhan lengkapi. Amin. Dan Tuhan lengkapi dipakai enggak bagi kemuliaan Tuhan? Ayo. Saudara apa passionmu di sini? Yang Tuhan kasih apa? Jangan hanya selalu 5D itu ya datang, duduk, dengar, duit, kolektor, ada. Besok minggu datang lagi. Aduh, kalian jadi anggota. Yang lama-lama saudara juga sakit. Lama-lama jemaat pun jadi apa? Sakit. Harus berfungsi. Tuhan mau kita apa? Berfungsi enggak semuanya? Mata melihat adalah fungsi, tugas. Ya, kata tugas itu fungsi. Nanti tugasnya memberitakan apa yang Tuhan kendaki supaya saya berfungsi di gereja lokal. Apa yang Tuhan kendaki? Saya percaya saudara punya passion, cuman kadang-kala apa? Aduh, saya bisa apa enggak ya? Saya malu enggak ya? Tahu saya dulu orang yang enggak bisa ngomong.
Di gereja itu selalu duduk paling belakang, pemuda tidak bisa ngomong. Wah, paling takut saya ngomong. Pendiam luar biasa. Setelah saya bertobat, disuruh renungan di anak-anak muda, stresnya luar biasa. Sekarang ngoceh terus. Kenapa? Tuhan kasih. Tuhan selalu memulai dari yang tidak ada menjadi apa? Ada. Tidak bisa menjadi apa? Bisa. Tuhan hanya cari, mau atau tidak. Tuhan tidak bisa memaksa. Makanya mari saudara berfungsi sebagai anggota tubuh. Nah kalau saudara sudah tahu fungsimu, saudara selalu berkata, Tuhan saya siap. Tidak ada yang tidak siap. Bayangin sudah tahu leader, fungsinya sebagai pemimpin pujian. Di waktu dijadwalkan pemimpin pujian, aduh Pak Gembala, Pak Henok saya tidak bisa, mohon maaf. Tidak bisa. Saya gambarkan kayak begini nih. Perut sudah lapar. Wah, udah keroncongan. Mata sudah melihat ada makanan di meja. Waduh. Kaki melangkah. Setelah kaki melangkah, duduk. Tangan sudah ngambil. Piring semua makanan. Mulut sudah mangap. Gigi sudah siap. Lidahnya lagi ndak mau, lagi males makan. Bisa makan gak? Lidahnya lagi males. Yuk, coba kalau makan tanpa lidah kira-kira gimana? Cobain, pernah enggak? Nah, lidahnya lagi mutung, lagi males makan, gak mau makan. Bisa tuh masuk semua makanan? Terus yang sakit siapa? Lidahnya sakit? Gigi sakit? Perut sakit? Apa yang sakit? Tubuhnya sakit. Makanya hati-hati yang sudah pelayanannya ditugasin gak mau, kebangetan. Dan dipakai Tuhan. Tidak ada alasan tidak. Selalu siap bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun prioritaskan. Apalagi kalau alasannya gara-gara nonton, kafe. Alasan gara-gara yang lain, bangetan. Jangan dipakai lagi itu. Disiplin sedikit, berdoa dulu. Kita melayani siapa? Tahu enggak tanggung jawab? Amin. Tuhan cari orang yang siap. Tuhan gak cari orang yang mampu. Tuhan yang membuat engkau mampu, jangan sombong. Kalau anggota tubuh berfungsi sebenarnya untuk siapa? Dirinya sehat, jemaat sehat. Wah luar biasa enggak? Kalau kamu tidak berfungsi, kamu sakit, tubuh juga apa? Bahaya enggak? Ingat, sebenarnya bukan Tuhan membutuhkan kita. Tuhan gak membutuhkan saudara, Tuhan bisa. Tapi kita lah yang membutuhkan, amin. Karena kalau saya tidak berfungsi berarti saya apa? Sakit dan saya membuat tubuh sakit. Kira-kira gimana? Tanpa saudara pun Tuhan bisa, Tuhan ngomong, kalau kamu tidak memuji aku bisa jadikan batu. Tuhan sanggup kok. Makanya rugi kalian yang masih kuliah di sini, ayo harus tertanam. Kalau memang Tuhan suruh saudara tertanam sini, mari tertanam. Kalau Tuhan gak suruh di sini, mungkin gereja lain, mari tertanam, Semarang banyak. Amin. Jangan hanya bangga karena saya sudah ke gereja hari Minggu, saya sudah gereja berarti saya rohani. Kasihan kalian. Dunia ini bukan semakin baik, semakin susah. Tapi kalau saudara jadi jemaat, anggota tubuh, Alkitab katakan tadi firman Tuhan, Allah mau tidak bisa menguasaimu. Apapun terjadi, engkau tetap Taf, engkau Petra, gunung, batu karang. Saya percaya tidak akan pernah terhilang. Apapun badai menopang hidupmu, menerpa hidupmu, menggoncang hidupmu, engkau menjadi jemaat yang kuat. Amin. Saya percaya itu. Oleh karena itu mari berdoa. Apakah saudara di sini memang Tuhan tempatkan? Ini tubuhmu. Amin. Saudara berdoa tanya. Tapi saya kasih masukan cari gereja yang meninggikan Tuhan Yesus. Amin. Kalau gereja yang tidak memakai nama Yesus, maaf saja. Walaupun dia pakai firman. Hati-hati. Pasti semua gereja pendeta pakai firman. Betul? Tapi kalau tidak memakai nama Yesus berarti apa? Ingat, setan pun pakai firman enggak? Ayo saya mau tanya, setan pakai firman enggak? Bayangin setan mencoba Yesus pakai apa? Pakai firman. Jadi gereja yang pakai firman belum tentu loh. Betul? Tapi Yesus enggak, pemimpin gereja siapa?
Cari gereja yang meninggikan nama Yesus. Amin. Amin. Saudara kan mahasiswa dari luar pulau, luar kota. Percaya firman Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut, bayangin alam maut itu tidak bisa apa? Menguasai. Wah, saudara pasti ditempatkan Semarang ini. Meninggalkan Semarang dengan next level, dengan kuasa urapan Tuhan luar biasa. Tinggalkan Semarang saudara semakin next level lagi. Sebagai karyawan, sebagai usaha bisnis apa semua. Wah, saudara berjemaat semakin potensi gak dipakai Tuhan di gereja. Ayo belajar di Semarang. Berdoa. Saya rindu saudara harus tertanam di gereja lokal. Amin. Harus tertanam di gereja lokal. Tanya Tuhan. Dan saya percaya. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara dan memampukan saudara. Memulai dengan semangat di Semarang. Meninggalkan kota Semarang dengan lebih semangat lagi. Amin. Karena saudara mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan. Dan saudara tertanam di gereja bertumbuh. Saudara akan bangga. Oleh karena itu. Anggota tubuh sehat. Tubuh sehat. Oleh karena itu saudara, marilah. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Meyakini Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang menempatkan kita. Amin. Tuhan yang menempatkan saudara di sini. Menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Saudara lihat, ini juga harus kesaksian ya. Mereka yang setia. Maaf saja mereka yang setia ditertanam. Bukan berarti yang rohaninya pasti setia itu di sini. Rohaninya pasti wah. Enggak. Ya namanya proses, betul tidak? Naik turun enggak? Tapi saya ngelihat dengan mata pengalaman saya 40 tahun pelayanan, pengembala. Orang yang setia, dia bertumbuh sehat. Lihat semua nih yang setia-setia dari kecil. Yang saya tahu ya Ika setia dari kecil, lihat. Betul gak tanpa disadari? Semua bukannya menyombongkan, betul kan Pak Agus? Pak Agus lihat. Semua yang tertanam di gereja setia, pasti. Bukan berarti prosesnya begini terus, oh enggak. Kita proses pasti ada turunnya lemah, tapi naik lagi enggak tinggi? Turun lagi, tapi kalau saudara tertanam ada yang mengcover, ada yang menjaga, ada yang melindungi. Dan saya melihat orang yang pindah-pindah gereja, maaf enggak berubah-berubah hidupnya. Pasti di mana saja jelek. Enggak ada gereja yang sempurna, amin. Ada tubuhmu sempurna? Ayo jujur kalau tubuh kita dibandingkan dengan orang lain, ngiri enggak? Kalau hanya melihat secara tapi ngapain ya tubuh saya tubuh. Saya mau anak-anak muda, karena mayoritas ini mahasiswa semua. Jangan bangga dengan hanya ibadah, amin. Saudara tertanam di gereja lo, berdoa dan berdoa. Tanya Tuhan. Miliki hubungan yang intim dan sadar Tuhan yang menempatkan. Kalau Tuhan sudah menempatkan, harus berfungsi. Akhirnya saudara sehat, jemaat sehat. Saudara akhirnya bertambah sehat nggak nanti kalau sudah selesai kuliahnya. Tambah dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.